Assalamualaikum, halo semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah kami ambil yaitu sintesis senyawa N3,5 dinitrobenzoil isotinohydrazide dan studi interaksinya pada Mycobacterium tuberculosis Enoyl Acyl Carrier Protein Reductase atau INHA. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Siti Nurhofifah, Tika Ayu, Yuliana Prawita, Nur Safitri, Waude Sriana, Elsa Rahma Puziana, Wulan Safitri, Destiani, Indah Maimunah, dan Rusaina. Tuberkulosis atau TBC merupakan suatu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TBC tersebar di seluruh dunia dengan sepertiganya telah terinfeksi. Di samping banyak kasus baru, sekitar 8 juta per tahun dengan angka kematian meningkat 2,3 juta manusia per tahun. Pengobatan dalam tuberkulosis banyak jenisnya. Salah satunya adalah isoniazid. Isoniazid atau isonikotinil hidrazid yang sering disingkat dengan INH ini merupakan derivat dari asam nikotinat yang berkhasiat paling kuat terhadap Mycobacterium tuberculosis pada fase istirahat dan bersifat bakterisid terhadap bakteri yang sedang tumbuh pesat. Isoniazid memiliki mekanisme kerja menghambat biosintesis asam nikolat yang merupakan unsur penting dinding sel mikrobakterium. Adapun tujuan jurnal pada kali ini yaitu untuk pengembangan obat antituberkulosa dengan cara modifikasi molekul obat, yakni sintesis dan studi interaksi senyawa N3,5 dinitrobenzoil isonicotinohydrazide terhadap bakteri TBC. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu alat-alat gelas yang digunakan di dalam laboratorium, magnetic stirrer, rotary evaporator, hot plate, corong Buchner, lampu UV 254 nanometer, chamber, oven, kertas saring, timbangan analitik, electrothermal melting point 9100, spektrofotometer UV visible genesis, spektrometer massa, dan spektrometer inframerah. Bahan yang dibutuhkan yaitu isoniazid 3,5 dinitrobenzoil klorida, tetrahidrofuran, trietilamin, etanol, natrium bikarbonat, aseton, aqua bidestilata, metanol, kloroform, etil asetat, dimetil sulfoksida, dan silika gel 60 GF254. Metode atau percobaan. A. Sintesis senyawa N 3,5 dinitrobenzoil isonicotinohydrazid. Pertama, isoniazid ditimbang sebanyak 1,3714 gram lalu dimasukkan ke dalam labu alas datar kering. Tambahkan 25 ml tetrahidrofuran kurang lebih 3 ml trietilamin sampai pH 10. Selanjutnya, pada corong pisah kering, masukkan 1,8448 gram 3,5 dinitrobenzoil klorida, tambahkan 20 ml tetrahidrofuran, dikocok perlahan sampai larut. Kemudian diteteskan sedikit demi sedikit ke dalam labu alas datar sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer pada suhu kamar. Selanjutnya, campuran direflux pada suhu kurang lebih 195 derajat Celcius. Setiap jam campuran dipantau menggunakan KLT dengan fase gerak metanol banding kloroflam 2:1. Selanjutnya, reflux dihentikan ketika diperoleh node 1 spot dan terjadi perbedaan nilai RF dari senyawa pembanding pada plat KLT. Hasil reflux diuapkan menggunakan rotary evaporator. Ditambahkan NaHCO3 jenuh, kemudian
Dicuci dengan aquades cukupnya. Selanjutnya, difiltrasi menggunakan corong Birch-Noir. Selanjutnya B. Rekristalisasi. 1. Etanol sebanyak 100 ml dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 ml, kemudian dipanaskan pada hot plate. Setelah panas, senyawa hasil sintesis dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga senyawa larut semua ke dalam gelas kimia berisi etanol. Larutan yang diperoleh didiamkan pada suhu kamar sampai terbentuk kristal. Setelah itu, kristal yang terbentuk disaring dengan corong Birch-Noir lalu dipindahkan ke cawan uap dan di oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 30-60 menit. Kemudian kristal ditimbang. C. Uji kemurnian. Analisis dengan KLT. Setelah diperoleh kristal, kemudian diuji kemurnian dengan KLT menggunakan fase gerak metanol banding klorofrom 2:1. Metanol banding etil asetat 9:1. Metanol banding etil asetat 3:1. Dan etanol banding klorofrom 3:1. Etanol banding klorofrom 1:9. Klorofrom banding aseton banding etanol 11:3:1. Sedangkan fase diamnya digunakan silika gel 60 GF254. Senyawa dielusi, kemudian dikeringkan lalu dilihat pada lampu UV 254 nm. Dan dihitung nilai RF senyawa hasil sintesisnya, kemudian dibandingkan dengan RF pembanding yaitu RF isoniazid. Selanjutnya, penentuan jarak lebur. Menggunakan alat elektrotermal melting point. Sedikit senyawa hasil dimasukkan ke dalam pipa kapiler dengan salah satu ujungnya tertutup sampai terisi kurang lebih 2 mm atau milimeter. Diamati suhunya pada saat senyawa tersebut mulai melebur sampai seluruh senyawa tersebut melebur. D. Identifikasi dan karakterisasi struktur senyawa hasil sintesis. Karakterisasi. Identifikasi struktur dengan spektrofotometer UV vis, inframerah, dan massa. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah sintesis. Dari hasil sintesis selama 8 jam, senyawa N3,5 dinitrobenzoil isonikotinohidrazid diperoleh sebanyak 0,3147 gram dengan presentase hasil didapat adalah 11,88%. Senyawa hasil sintesis berupa serbuk amorf berwarna merah bata, tidak berbau, tidak larut air, dan larut dalam etanol panas. Yang kedua adalah uji kemurnian, yaitu menggunakan KLT. Uji kemurnian senyawa hasil sintesis dilakukan dengan uji KLT menggunakan beberapa eluen yang berbeda polaritasnya. Dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya ada jarak lebur. Uji jarak lebur menggunakan alat elektrohermal 9100. Berdasarkan hasil pengujian jarak lebur, senyawa hasil sintesis diperoleh hasil 222 sampai 224 derajat Celcius dan dapat diprediksi senyawa telah murni karena rentangnya kurang dari 2 derajat Celcius. Semakin lebar jarak leburnya menunjukkan bahwa senyawa tersebut merupakan senyawa campuran, sehingga dibutuhkan rentang yang lebih besar untuk melebur. Identifikasi struktur senyawa hasil sintesis dengan spektrofotometer UV vis. Dari spektrum senyawa hasil sintesis diperoleh panjang gelombang maksimum 359 nanometer. Panjang gelombang maksimum senyawa hasil sintesis ini berbeda dengan isoniazid, yaitu 263 nanometer. Perbedaan panjang gelombang ini terjadi karena pada senyawa N3,5 dinitrobenzoil isonikotinohidrazid terdapat penambahan gugus kromofor berupa cincin aromatis yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi,
sehingga menyebabkan energi elektron untuk tereksitasi makin rendah dan serapannya terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar. Selanjutnya, spektrum inframerah. Hasil pemeriksaan menggunakan spektrometri inframerah diperoleh hasil spektrum yang merupakan gugus fungsi penyusun senyawa hasil sintesis berupa bilangan gelombang cm-1. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar 3 yang ada di samping. Selanjutnya, spektrum massa. Selain itu, untuk memperkuat dugaan bahwa senyawa hasil sintesis telah berbentuk, dilakukan identifikasi struktur dengan menggunakan spektrometri massa untuk mengetahui berat molekul sesungguhnya. Berdasarkan hasil spektrum massa, terlihat puncak tertinggi ion molekul dari Bm senyawa hasil sintesis. Dengan demikian, terbukti bahwa senyawa hasil sintesis telah terbentuk dari proses sintesis jika dilihat dari beberapa hasil identifikasi. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, senyawa N3,5 dinitrobenzoil isonikotinohidrazid diperoleh dari hasil sintesis antara isoniazid dengan 3,5 dinitrobenzoil klorida melalui reaksi asilasi menggunakan refluksi selama 8 jam dengan modifikasi pelarut pada metode Schotten-Baumann sehingga diperoleh senyawa N3,5 dinitrobenzoil isonikotinohidrazid dengan persen rendemen sebanyak 11,88%. Konfirmasi terbentuknya senyawa N3,5 dinitrobenzoil isonikotinohidrazid telah dibuktikan dengan proses uji kemurnian dan uji identifikasi struktur senyawa. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.